Di video sebelumnya ada dibahas mengenai studi kasus bagaimana cara monitoring stok menggunakan MySQL. Nah, di sesi ini masih merupakan lanjutan dari sesi tersebut, tetapi lebih fokus kepada bagaimana contoh data warehouse yang sederhana menggunakan MySQL. Di video itu, udah dibuat dua view, yaitu VW, stock card. Kita lihat kembali, isi view ini ada date created, brand, SKU, quantity in, dan quantity out. Kemudian, untuk balance, stock balance, menampilkan data stok sisa atas brand dan SKU yang bersangkutan. Berarti brand, SKU, quantity balance, sisa stoknya. Sebenarnya, view ini memang memudahkan kita untuk menampilkan data tanpa perlu melakukan query yang panjang, yaitu memasukkan where condition ini, dan ini. Akan tetapi, view ini tetap mengakses data yang ada di tabel. Sehingga, semakin banyaknya baris dalam tabel yang bersangkutan, maka lamanya loading view tersebut juga akan semakin lama. Atau dengan kata lain, loading time-nya itu adalah linear. Oleh karenanya, yang harus dilakukan setelah data sudah terlalu banyak, ada dua cara. Cara pertama yaitu melakukan tune up terhadap engine-nya DBMS tersebut. Atau cara kedua adalah view itu harus kita taruh atau duplikasi ke tabel yang disebut sebagai data warehouse. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Ketika data sudah dipindahkan ke dalam satu tabel tersebut, tabel itu bukanlah tabel transaksional, melainkan tabel yang nilainya itu tidak akan mengalami insert, tidak akan mengalami update, dan tidak akan mengalami delete. Jadi bisa dibilang sudah permanen datanya. Hal itu harus terpenuhi. Kalau memang udah pasti, barulah kita generate tabel tersebut. Yang kita sebut dengan data warehouse, atau istilah lain adalah OLAP, Online Analytic Processing. Oke, caranya gimana? Yang pertama, kita lihat dulu. Bintang from stock card. Tentukan field-field yang mau kita duplikasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang mau diduplikasi? Nah, tentukan mana yang penting. Oke, saya asumsikan date created, SKU, quantity in, dan quantity out. Maka, kita generate tabel. Name, misalnya table, stock card. Berarti ada 4. Date created. Misalnya date time. SKU, parcel, quantity in, integer, quantity out, integer. Oke, parcel saya tulis saja lengthnya 20. Kemudian save. Tabel sudah terbentuk. Kalau kita browse, sama aja dengan melakukan select, datanya masih kosong. Oke. Berikutnya adalah akan memindahkan data yang ada di view ke tabel tStockCard. Tapi sebelumnya, kita lakukan juga hal yang sama untuk VW stock balance. Kita lihat lagi datanya. Brand, SKU, quantity balance. Saya butuhnya SKU dan quantity balance saja. Oh, kita new. T stock balance. Cukup 2. Yaitu SKU dan quantity balance. Asal saya 200. Oke, enter. SKU dan quantity balance. SKU, quantity balance. Berikutnya, kita akan insert. Quantity balance yang mau dimasukkan hanya 2. Oke, quantity balance. Oke, ini kan select. Insert kemana? Insert into T stock balance.
Jalankan. Selesai. Kita cek di tabel T stock card. Jadi balance. Ada 352 baris. Kalau view kadang nggak muncul ya, berarti kita harus lakukan query. Nggak nampak ya? Oke, kalau nggak nampak kita bisa, solusi lain adalah count. VW 176, di sini 352. Berarti ada yang salah. Nah, kalau salah, kita nggak mungkin mengeceknya satu persatu. Jadi lebih bagus kita langsung delete. Delete saja isi tabelnya, delete from stock balance. Sebenarnya delete itu harus menggunakan where condition. Akan tapi goalnya sekarang adalah menghapus semua. Berarti nggak butuh where condition. Hapus. Go. Kita isi ulang. Insert into T balance. SKU. Jadi, untuk proses insert ini butuh di ngecek sekali lagi, karena bisa jadi pada saat menekan go kita terlalu cepat, tertekan 2 kali. Jadi double isi terisi. Go. Belum ada efek ya, sekali lagi. Go. 176. 176. Oke, udah pas. Berikutnya adalah memasukkan data quantity, maksud saya VW stock card. Ada SKU. Kita ngecek dulu, jangan langsung jalankan. Select bintang from VW stock card. Tadi date created, SKU quantity in, quantity out. Date created, SKU quantity in, quantity out. Kita cek sekali lagi, berarti ada berapa baris ya. Biar nanti nggak usah 2 kali jalan. Dibuang dulu filenya. Count 14612. Oke. 14612. Kasih komentar. Insert into. T stock card. Lalu sebenarnya gini aja udah bisa, hanya saja satu hal, kalau memang nama feednya tidak berurutan, misalnya SKU tulisnya di depan, karena kan udah tidak sesuai urutan dengan feed yang ada di tabel, maka ini harus kita define supaya sama. Oke, coba kita jalankan. Hasilnya nanti harus 14612. Memang tertulis, tapi kita cek sekali lagi. 14612. Oke, berarti pas. Kesimpulannya, maksud saya data yang ada di tabel ini udah pasti sama dengan data yang ada di tabel ini. Bedanya, jika ada terjadi penambahan di tabel mutasi, misalnya dimasukkan satu record lagi, bertambah satu record, maka view ini juga pasti akan bertambah. Tetapi, tabel di sini tidak akan bertambah, karena ini sudah merupakan tabel yang digunakan untuk kepentingan OLAP, Analytic Processing, atau untuk kepentingan Data Warehouse. Baik, saya Darwin, terima kasih.